Rose, sedang apa kamu di sini? Tidak apa, hanya sedang melamun saja. Sudah beberapa hari ini, aku merasa bosan karena di rumah terus. Ditambah, aku sedang merasa sedih. Kamu ada apa ke sini? Mau cari kamu. Kebetulan aku mau menyampaikan ide bagus nih. Dan sepertinya bisa banget buat menghilangkan kesedihan kamu. Oh ya, apa itu? Sepertinya sangat menarik. Sebentar, biar aku tebak dulu. Pasti kamu mau ngajak aku ke wahana bermain kan? Em, Kurang tepat. Coba kamu tebak lagi. Kebun binatang? Pantai? Oh, pasti ke pusat perbelanjaan ya? Salah. Sini deh aku beritahu. Aku punya ide. Gimana kalau kita kemah bareng? Yeay! Aduh, aku udah gak sabar nih. Jadi kemarin itu aku baru aja melihat unggahan seseorang di sosial media. Ternyata di sekitar sini itu ada tempat yang sangat bagus untuk dijadikan tempat kemah. Nah, sepertinya sangat seru sih. Oh ya, di mana itu? Setauku, di sekitar sini tidak ada tempat yang bagus untuk camping. Ada deh. Pokoknya nanti malam kamu harus bersiap untuk besok. Kita berangkat sore hari ya. Oke, hmm, kira-kira besok aku harus bawa apa ya? Sepertinya aku harus tidur dulu. Ini kita mau kemana sih? Katanya deket. Kenapa harus naik kereta? Ini itu namanya menghemat biaya. Biar lebih epic dan tentunya lebih terasa kalau kita lagi benar-benar liburan. Sudah, kamu tenang saja. Aku mau menunjukkan keindahan yang akan membuat kamu lupa sejenak dengan masalahmu. Tadi aku melihat di sosial media bahwa tepat malam ini akan terjadi gerhana bulan. Dan beruntungnya lagi, gerhana itu bisa kita saksikan di tempat kita kemah nanti. Wah, aku tidak sabar sekali untuk melihatnya. Oh iya, materi IPA yang lalu bukannya juga membahas mengenai gerhana ya? Materi IPA yang mana ya? Sebentar, aku jadi lupa. Yang bab 3 kemarin, kalau tidak salah, bab mengenai tata surya. Oh iya, aku baru ingat. Yang di dalamnya itu pasti membahas mengenai planet, matahari, sampai bulan itu kan. Dan juga membahas mengenai fase-fase bulan, terus gerak rotasi, dan juga gerak revolusi kan? Nah, benar sekali. Apakah perjalanannya masih lama? Sabar deh, sebentar lagi juga akan sampai. Kamu nikmati saja dulu perjalanannya dengan melihat pemandangan yang ada di sekitar kita. Atau kalau kamu bosan atau mengantuk, kamu bisa banget loh untuk tidur. Wah, sepertinya kamu terlihat sangat bosan. Sebentar lagi ya, sabar. Sebentar lagi kita akan sampai kok.
Tuh kan bener, kita udah sampai kan. Bagaimana, Ros? Bagus kan pemandangan di sini? Nggak salah kan aku mengajak kamu ke sini. Wah, benar. Ternyata di sini sangat indah. Bintang-bintang sangat terlihat jelas. Berarti nanti kita bisa menyaksikan gerhana secara jelas nih. Aku harap juga begitu. Karena kalau kita lihat dari pagi tadi itu kan tidak hujan. Dan sampai sekarang juga cuacanya lumayan cerah. Jam berapa gerhana itu akan terjadi? Kalau yang aku baca kemarin, itu gerhananya akan terjadi sekitar pukul 23.45. Jadi kira-kira akan terjadi 20 menit lagi. Baiklah, aku tidak sabar untuk melihatnya. Imelda, apakah itu gerhana bulan? Nah, benar sekali. Prosesnya itu terjadi secara perlahan. Wah, baru kali ini aku melihatnya secara langsung. Sangat indah ya. Email, mengapa cahaya bulan tadi bisa seperti itu? Tengahnya terlihat berwarna merah darah keorenan, tapi di pinggir bulannya seperti ada cahaya. Kamu lupa ya apa yang sudah diterangkan oleh Bu Wiwin ketika di kelas? Hehehe, kamu tahu sendiri kan? Waktu itu aku tertidur di kelas. Untung saja Bu Wiwin tidak memarahiku. Iya. Jadi begini, gerhana tadi itu disebut gerhana bulan total. Makanya warna bulannya terlihat berwarna merah keorenan. Tapi terkadang ada juga yang berwarna merah kehitaman, lalu di pinggirnya terlihat sedikit cahaya. Itu sih tergantung kualitas udara di mana tempat kita melihat gerhananya. Karena menurutku di sini kualitas udaranya baik, jauh dari polusi, maka kita bisa melihat secara jelas warna dari gerhana bulan total itu, yaitu merah keorenan. Apa benar begitu? Yap, tepat sekali, Ros. Di sini, tingkat kualitas udara jauh lebih baik daripada di perkotaan, karena di sini itu jauh dari polusi. Makanya, kita bisa menyaksikan gerhana bulan total ini dengan baik dan indah. Tapi selain gerhana bulan total tadi, seingatku ada gerhana bulan sebagian. Ya, sure. Tepat sekali. Kok bisa sih gerhana bulan total tadi memiliki warna merah keorenan? Apakah ada hubungannya dengan proses terjadinya? Tentu ada. Bulan itu kan, seperti yang kita tahu, dia tidak bisa memancarkan sinarnya sendiri, melainkan dia mendapat pancarannya dari sinar matahari. Nah, terjadinya gerhana bulan ini diakibatkan oleh adanya seluruh bayangan umbra bumi yang jatuh menutupi bulan. Nah, pada gerhana bulan total, matahari,
bumi dan bulan berada tepat pada satu garis lurus. Jadi gini deh, lebih simpelnya ya. Bayangan bumi itu menutupi bulan, sehingga hanya beberapa sinar matahari yang mampu melewati atmosfer yang dapat mencapai permukaan bulan dan dapat meneranginya dengan remang-remang. Warna dengan panjang gelombang lebih pendek, seperti biru dan ungu, lebih mudah menyebar. Sedangkan warna merah dan jingga yang memiliki panjang gelombang lebih panjang tidak mudah menyebar cahayanya. Sehingga warna merah dan jingga tadi yang memiliki panjang gelombang lebih panjang yang mampu melewati atmosfer bumi, sedangkan warna biru dan jingga yang mempunyai panjang gelombang lebih pendek, cahayanya sudah habis menyebar. Makanya, warna bulan itu tampak terlihat seperti merah keorenan. Sepertinya penjelasannya cukup panjang. Kamu mengerti kan? Tenang, aku mengerti kok. Jika gerhana bulan total, matahari, bumi, bulan terletak pada satu garis lurus. Lalu, kalau gerhana bulan sebagian, bagaimana terjadinya? Kalau gerhana bulan sebagian, posisi matahari, bumi, dan bulan tidak sejajar sempurna, sehingga bulan hanya sebagian yang melewati atau terkena umbra bumi. Ada juga nih gerhana bulan penumbra. Gerhana ini terjadi ketika bulan bergerak melalui penumbra bumi atau bagian terluar yang samar dari bayangannya. Pada gerhana bulan penumbra, bulan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang kita karena cahayanya yang sangat gelap. Oh, begitu. Cukup mudah dipahami penjelasannya. Tapi, aku kurang paham dari tadi. Kamu menyebut soal umbra. Umbra itu apa? Umbra itu adalah bayangan inti yang berada di bagian tengah yang sangat gelap. Terjadinya itu ketika ada gerhana bulan, atau bisa dikatakan bayangan yang tidak dilalui cahaya. Bisa berupa bayangan bumi maupun bulan. Sedangkan penumbra adalah bayangan di sekitar umbra yang terbentuk pada saat gerhana terjadi. Selain gerhana bulan, di matahari pada bab 3 yang sudah dijelaskan Bu Wiwin, ada gerhana matahari juga. Kamu bisa jelaskan tidak bagaimana terjadinya gerhana matahari? Karena aku tidak pernah melihatnya secara langsung. Sebentar. Kok aku sedikit lupa ya? Oh iya, jadi gerhana matahari itu ada 3 macam, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Gerhana matahari total ini nanti akan menyebabkan bumi gelap seketika. Tapi hanya sebentar saja kok, tenang saja. Sekitar 7 menit sajalah paling lama. Untuk gerhana matahari sebagian akan terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi terletak tidak sejajar, sehingga bayangan gelap pada matahari hanya sebagian permukaannya saja. Sedangkan gerhana matahari cincin dapat terjadi ketika bulan berada di titik terjauh dari bumi. Karena bulan terletak di tempat terjauh dari bumi, maka bulan terlihat lebih kecil dan kondisi ini tidak menghalangi seluruh pandangan matahari. Bulan yang ada di depan matahari terlihat seperti piringan gelap di atas piringan berwarna matahari yang lebih besar, sehingga menghasilkan penampakan seperti cincin di sekitar bulan. Wah, ternyata banyak juga ya macam-macam gerhana. Kalau belajar sambil melihat langsung begini, jadi lebih paham. Hehehe. Kalau di kelas aku jadi mengantuk. Hehehe. Berarti lain kali
Bu Wiwin kalau mengajar diberitahu saja, langsung mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari saja, Bu. Biar kita lebih paham. Bisa dicoba tuh. Oh iya, tadi ketika aku perhatikan, gerhana bulan itu prosesnya lumayan lambat ya buat jadi gerhana bulan total sempurna. Apa kamu juga bisa kasih tahu ke aku proses dari awal sebelum terbentuk gerhana hingga gerhana itu selesai? Jadi begini, kan tadi kamu sudah tahu bahwa gerhana bulan itu disebabkan oleh terhalangnya cahaya matahari oleh bumi untuk sampai ke bulan. Dan bayangan bumi menutupi bulan. Nah, menurut time and date, gerhana bulan itu terjadi dalam 7 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap gerhana penumbra dimulai. Nah, pada tahap ini, gerhana bulan itu tidak begitu terlihat oleh mata telanjang dan terjadi ketika bayangan penumbra mulai bergerak melintasi bulan. Tahap kedua atau kita sebut dengan gerhana sebagian dimulai. Pada tahap ini, umbra mulai menutupi bulan. Nah, biasanya pada tahap inilah gerhana pertama kali dapat dilihat oleh mata telanjang. Setelah itu, masuk ke tahap ketiga, yang dinamakan gerhana total dimulai, yaitu saat umbra menutupi permukaan bulan sepenuhnya. Bulan berubah warna menjadi merah. Kemudian, masuklah ke tahap keempat, yaitu gerhana maksimum. Ini adalah tahapan gerhana dengan cakupan maksimum permukaan bulan oleh umbra bumi. Kemudian memasuki tahap kelima, yaitu gerhana total berakhir. Ketika itu, umbra bumi mulai menjauh dari permukaan bulan saat gerhana mulai berakhir. Lalu, tahap keenam, gerhana sebagian berakhir. Umbra bumi meninggalkan permukaan bumi. Lalu masuklah ke tahap yang terakhir, yaitu tahap ketujuh, di mana gerhana penumbra berakhir, bayangan bumi tidak lagi melintasi permukaan bulan. Sangat jelas sekali kamu menerangkannya. Aku sekarang jadi paham bagaimana proses terjadi gerhana bulan tersebut. Pembahasan malam ini cukup bermanfaat ya. Hehehe. Besok-besok aku mau mengajak kamu liburan deh, biar kamu bisa ceritain semua kejadian alam dengan menyambungkan ke materi yang sudah kita pelajari. Hehehe. Aku sudah mengantuk. Ayo kita beristirahat. Aku juga. Ayo, besok pagi-pagi sekali kita sudah harus pulang nih. Lelah sekali. Aku ingin beristirahat saja. Tapi menyenangkan kah liburan kali ini? Sangat senang. Kapan-kapan kita harus liburan lagi nih. Oke. Tenang, nanti aku atur waktunya.